Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena berkat kemurahan, pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami untuk melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Kami bersyukur untuk semua berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Hosea pasal 9-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Hosea 10 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah nasihat yang mengatakan, jangan lupakan 3 tipe orang ini. Yang pertama, orang yang menolongmu di saat susah. Yang kedua, orang yang meninggalkanmu di saat susah. Dan yang ketiga, orang yang membuatmu susah. Kebanyakan dari kita biasanya tidak pernah lupa yang nomor 2 dan 3. Tapi yang nomor 1 justru seringkali dilupakan. Orang yang menolong kita di saat kita sedang dalam keadaan sulit dan dalam masalah, justru dilupakan atau terlupakan oleh kita. Hal ini terjadi biasanya karena kita benar-benar lupa, atau sebaliknya mungkin memang kita mengabaikan dan tidak menghargai pertolongan dari orang yang membantu kita. Masalah lupa seperti ini bukan hanya terjadi antara manusia dengan manusia, tapi antara kita manusia dengan Tuhan. Ada kecenderungan di mana manusia melupakan kebaikan Tuhan, terutama di saat kita merasa tidak memerlukan Tuhan lagi. Dalam Hosea 10 ayat yang pertama ini tertulis, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Ayat ini saudara berisi suatu kiasan yang mengandung teguran tentang bagaimana sikap bangsa Israel terhadap Tuhan saat hidup mereka mengalami berkat dari Tuhan. Dikatakan di sini, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Ketika mereka diberkati, ketika keadaan mereka ditolong Tuhan, dilimpahi dengan kebaikan, justru mereka semakin melupakan dan semakin meninggalkan Tuhan. Mereka malah berbakti kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa asing yang sebenarnya bukanlah Allah, bukan Tuhan. Sikap yang demikian jelas bukanlah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita seharusnya saudara selalu ingat kepada Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mazmur 103 ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Sikap yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan menjadi ciri khas dari orang-orang yang berdosa. Tapi kita orang-orang yang bertobat, yang memiliki hidup baru, dan menyadari akan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur dan selalu mengingat akan Tuhan serta kebaikan-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa segala yang kita miliki, semua keberhasilan dan pencapaian kita, setiap berkat yang kita terima,
adalah karena kemurahan Tuhan. Bahkan keselamatan sudah Tuhan berikan bagi kita oleh kuasa darah-Nya. Karena itu saudara, jangan kita lupakan Tuhan. Tapi ingatlah selalu akan Dia yang telah begitu mengasihi dan melimpahkan berkat kebaikan-Nya dalam hidup kita. Firman Tuhan pada saat malam ini mengingatkan agar kita tidak melupakan Tuhan dan tidak melupakan kebaikan-Nya. Pujilah Dia senantiasa, bersyukurlah kepada Tuhan, dan kasihi Tuhan senantiasa, karena Tuhan telah begitu baik dan telah menolong kita di sepanjang umur hidup kita sampai hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami diingatkan agar kami tidak lupa kepada-Mu Tuhan, dan tidak melupakan akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Keberadaan kami sampai hari ini, itu semua adalah karena kemurahan-Mu saja. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat akan Engkau, tidak meninggalkan kasih kami yang semula, tidak mengabaikan Tuhan, dan tidak teralihkan kepada yang lain, tapi hati kami selalu berpaut kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah kami yang kudus, yang selalu mengasihi kami. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, sakit penyakit, dan untuk setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami, menjamah kami dengan kuasa-Mu, alirkan kuasa kesembuhan, nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami alami pertolongan, kami alami kemenangan yang dari Tuhan. Segala rencana, harapan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan turut campur tangan dalam segala perkara, dan membawa kami kepada kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia-Mu. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan di mana saja berada di seluruh dunia. Berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.